Budi tidak pernah bercita-cita tinggi. Dari kecil, hidupnya hanya berkutat di sekitar pasar, terminal, dan pinggir jalan. Ayahnya dulu tukang becak, ibunya jual sayur keliling. Sejak SMP, ia sudah terbiasa membantu ibunya membawa belanjaan atau menyiapkan dagangan. Lulus SMA pun bukan pilihan, karena uang sekolah saja sering menunggak. Sekarang, di usianya yang menginjak 32 tahun, Budi berjualan gorengan di depan sebuah mal besar di pusat kota. Lokasinya strategis, ramai pengunjung yang keluar masuk, tapi juga penuh resiko. Pihak keamanan mal kadang merazia pedagang liar. Tapi bagi Budi, tempat itu adalah sumber rezeki paling lumayan dibanding di pasar atau terminal. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari muncul, Budi sudah sibuk di dapur kontrakannya yang sempit. Mengupas pisang, memotong tempe, mencampur adonan tepung. Istrinya, Rina, membantu menggoreng sementara Budi menyiapkan gerobak sederhana. Bau minyak goreng yang panas bercampur tepung menyebar ke seluruh ruangan. "Bud, minyaknya udah agak hitam. Nanti gorengannya cepat gosong," kata Rina sambil mengipas wajan. Budi tersenyum tipis. "Nanti kita beli minyak baru kalau dagangan laku banyak, Rin." Anak mereka, Lala, masih tidur di kasur tipis di sudut ruangan. Usianya baru 5 tahun. Budi sering menatap wajah anaknya itu sambil berjanji dalam hati, "Aku nggak mau Lala besar seperti aku. Dia harus sekolah setinggi-tingginya." Jam 8 pagi, Budi mendorong gerobaknya menuju mal. Perjalanan sekitar 2 kilometer itu dilalui dengan langkah mantap, walau kadang keringatnya mengucur. Di tengah jalan, ia sering berpapasan dengan sesama pedagang kaki lima, penjual es kelapa, bakso, dan cilok. Mereka saling menyapa singkat, seakan mengerti bahwa mereka berada di perahu yang sama. Sesampainya di depan mal, Budi mencari sudut yang agak teduh di dekat pintu keluar parkir motor. Ia sudah hafal ritme orang yang lewat. Jam makan siang biasanya ramai, sore menjelang pulang kerja lebih ramai lagi. Ia menggelar plastik alas, menata kotak styrofoam untuk menaruh gorengan panas, lalu mulai menawarkan. "Pisang gorengnya baru, Pak. Hangat, garing," serunya pada seorang pria berjas yang baru keluar dari mal. Kadang pembeli hanya melirik, kadang mengangguk sambil membeli 2-3 potong. Harga gorengan Budi murah, 1.500 per biji, tapi jika laku 100 biji saja, ia bisa membawa pulang cukup untuk makan dan sedikit ditabung. Siang itu, panas terik membuat keringatnya membasahi punggung. Tangannya terus bergerak, mengambil gorengan, membungkus, menerima uang, memberi kembalian. Sesekali ia menyeka keringat dengan handuk kecil yang sudah lusuh. Tidak ada kata lelah, karena ia tahu, kalau berhenti sebentar saja, kesempatan terjual akan hilang. Pekerjaan seperti ini tidak mengenal cuti. Hujan deras pun Budi tetap berjualan, meski harus menutup gerobaknya dengan terpal. Ia tahu, kalau sehari saja tidak jualan, uang makan akan berkurang. Rina di rumah kadang khawatir melihat suaminya memaksakan diri, tapi Budi hanya menjawab, "Kalau aku nggak kerja keras sekarang, kapan lagi?" Meski hidup di pinggir jalan, Budi punya kebiasaan yang jarang dimiliki pedagang lain. Setiap malam, setelah selesai membereskan gerobak, ia mencatat semua pemasukan dan pengeluaran di buku tulis bergaris. Nominalnya kecil, Rp1.500 untuk pisang goreng, Rp2.000 untuk bakwan, tapi semua ia tulis rapi. Ia belajar ini dari sebuah acara TV tentang pengusaha kecil yang sukses. Menurutnya, meski uangnya sedikit, kalau dicatat akan kelihatan kemana perginya. Malam itu, setelah menghitung hasil jualan, ia berkata pada Rina, "Hari ini lumayan, Rin. Bisa buat beli minyak baru besok." Rina tersenyum. "Syukur, Bud. Aku juga bisa beliin Lala susu." Budi tidak banyak bicara soal mimpinya. Tapi dalam hati, ia ingin sekali punya kios tetap, bukan hanya gerobak yang harus berpindah-pindah. Ia ingin dagangannya punya merek, punya pelanggan setia, dan tidak lagi dikejar-kejar satpam. Mimpi itu masih jauh, tapi Budi yakin semua berawal dari langkah kecil. Hidup di pinggir jalan mengajarkan Budi banyak hal.
Ia belajar menghargai setiap rupiah, belajar sabar menghadapi pembeli yang cerewet, belajar tegar ketika dagangan sepi. Ia juga belajar bahwa dunia tidak selalu ramah pada orang kecil. Pernah suatu kali, seorang pembeli pura-pura tidak membawa uang setelah memakan gorengan. Pernah juga ia dihina karena dagangannya dianggap tidak higienis. Tapi semua itu ia telan bulat-bulat. Yang penting halal. Begitu ia menenangkan diri. Malam menjelang, jalan di depan mal mulai sepi. Budi membereskan gerobaknya, menghitung sisa dagangan, lalu pulang mendorong gerobak melewati jalanan yang mulai lengang. Di kepalanya, selalu ada satu doa sederhana. Semoga besok bisa jualan lagi tanpa halangan. Ia tidak tahu, beberapa hari ke depan, hidupnya akan berubah drastis. Peristiwa kecil yang tampak seperti kesialan, ternyata akan menjadi titik awal perjalanan yang mengubah nasibnya selamanya. Hari itu matahari baru saja keluar dari balik gedung-gedung tinggi. Budi seperti biasa sudah siap berjualan sejak pagi. Wajahnya terlihat segar. Meski semalam ia hanya tidur 3 jam karena membantu Rina membuat adonan lebih banyak dari biasanya. Ia merasa hari itu akan ramai pembeli karena akhir pekan. Gerobak dorongnya berjalan pelan di trotoar. Rodanya yang berdecit sesekali mengganggu telinga. Di depan mal, Budi sudah hafal tempat parkir gerobaknya. Sudut dekat pintu keluar motor, agak tertutup pohon ketapang. Ia sudah menggelar tikar plastik, menata gorengan, dan menyapa beberapa pelanggan tetap. Pisang gorengnya hangat, Bu, katanya ramah kepada seorang ibu yang baru keluar dari mal membawa kantong belanja. Siang menjelang, penjualannya lumayan. Kantong uang di pinggangnya mulai terasa berat. Di sela melayani pembeli, ia minum teh manis dari botol bekas minuman energi. Hari itu ia merasa seperti sedang memetik hasil kerja kerasnya. Namun suasana berubah saat 2 satpam mal mendekat. Langkah mereka cepat, wajahnya tegang. Budi masih berusaha tersenyum. "Pagi, Pak," sapa Budi. Salah satu satpam, berbadan tinggi besar, langsung menunjuk gerobaknya. "Kamu lagi, Bud? Udah berapa kali dibilang nggak boleh jualan di sini?" Budi menelan ludah. "Pak, saya cuma sebentar. Nanti sore pindah. Pembeli saya udah hafal di sini." Satpam lain, yang berkumis tebal, menggeleng keras. "Ini perintah dari manajemen. Area depan mal harus bersih dari pedagang kaki lima. Kamu bikin kotor, merusak pemandangan." Budi merasakan panas merambat ke wajahnya. Bukan karena terik matahari, tapi karena kata-kata itu. Ia tahu, gorengannya kadang memang meninggalkan remah tepung di tanah. Tapi ia selalu membersihkannya sebelum pulang. "Pak, saya cuma nyari nafkah. Tolonglah." Suaranya mulai bergetar. Namun satpam tinggi itu malah menarik gerobak Budi. "Ayo pindah sekarang, atau kami angkut ke pos." Beberapa pengunjung yang lewat menoleh. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menatap kasihan, tapi tak satu pun yang membela. Budi merasa seperti tontonan. Dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi tahu itu tidak akan mengubah apapun. Dengan tangan gemetar, ia membereskan dagangan. Kantong-kantong plastik berisi pisang goreng setengah matang ia tumpuk tergesa-gesa. Suara gerobak bergesekan dengan aspal saat ia didorong menjauh. Tidak ada lagi senyum di wajahnya. Hanya ada rasa malu yang menekan dari segala arah. Setelah beberapa meter menjauh dari pintu mal, ia berhenti. Napasnya berat, keringat bercampur debu di wajah. Ia duduk di trotoar, menatap gerobaknya sendiri. Di benaknya, pertanyaan-pertanyaan menumpuk. Kenapa saya yang diusir? Kenapa pedagang lain di sudut sana dibiarkan? Kenapa rezeki orang kecil harus selalu dipersulit? Seorang tukang parkir yang mengenal Budi mendekat. "Sabar ya, Bud. Satpam mal memang lagi ketat. Katanya ada inspeksi dari kantor pusat." Budi hanya mengangguk. Tapi di dalam hatinya, rasa kecewa bercampur marah. Bukan hanya karena kehilangan tempat strategis, tapi karena cara mereka memperlakukan dirinya. Seolah ia bukan manusia yang punya harga diri. Sore itu, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Dagangannya tidak habis.
Di rumah, Rina kaget melihat Budi datang dengan wajah muram. "Kenapa, Bud? Kok cepat pulang?" Budi menceritakan semuanya. Rina terdiam, lalu memegang tangan suaminya. "Kita masih bisa cari tempat lain. Jangan putus asa." Budi mengangguk, tapi pikirannya sudah melayang. Kata-kata kasar satpam tadi terus terngiang di kepalanya, merusak pemandangan. Ia berbaring di kasur tipis, menatap langit-langit. Dalam hati, ia mulai membuat janji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, ia akan kembali ke tempat itu. Bukan sebagai pedagang kaki lima yang diusir, tapi sebagai orang yang punya kuasa menentukan siapa yang boleh berjualan di sana. Janji itu terasa berat, hampir mustahil. Tapi di dadanya, api kecil mulai menyala. Api itu tidak akan padam. Keesokan harinya, Budi tidak langsung berjualan. Gerobaknya masih terparkir di sudut halaman kontrakan, tertutup kain bekas. Rina sempat bertanya, "Bud, hari ini nggak jualan?" Budi hanya menggeleng. "Aku mau mikir dulu, Rin. Kalau terus kayak kemarin, kita nggak bakal maju." Ia duduk di kursi plastik yang mulai retak, menatap ke jalan yang ramai. Dalam kepalanya, kejadian kemarin berulang seperti film. Tatapan satpam, bisik-bisik orang, suara roda gerobak yang dipaksa menjauh. Semua itu menusuk harga dirinya. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang mendorong. Rasa ingin membuktikan bahwa ia bisa bangkit. Siang itu, ia ke perpustakaan kota. Tempat ini jarang ia kunjungi sejak sekolah, tapi ia ingat di sini ada banyak buku bisnis. Petugas perpustakaan sempat menatap heran melihat Budi masuk dengan kaos oblong penuh noda minyak, tapi ia tidak peduli. Ia mengambil beberapa buku, bisnis untuk pemula, mengelola usaha kecil, dan strategi pemasaran sederhana. Budi membacanya pelan-pelan. Beberapa istilah terasa asing, marine, cash flow, branding, tapi ia catat di buku kecil. Ia tidak mau menyerah hanya karena tidak paham. Setiap malam, ia mengulang catatan itu sambil mencoba memikirkan bagaimana menerapkannya pada usaha gorengannya. Selain buku, Budi juga mulai belajar dari YouTube. Ia pergi ke warnet, karena di rumah tidak ada internet. Di sana, ia menonton video tentang cara mengemas makanan agar terlihat lebih menarik, tips promosi di media sosial, dan cara menghitung modal serta keuntungan. Anak-anak yang main game online di sebelahnya sempat melirik heran, tapi Budi tidak peduli. Rina melihat perubahan suaminya. "Kok sekarang sering keluar masuk warnet?" tanyanya sambil tertawa. "Belajar, Rin," katanya, "kalau mau maju, harus tahu cara mainnya orang besar," jawab Budi. Tak hanya itu, Budi juga mulai mendatangi seminar gratis yang ia temukan dari selebaran atau pengumuman di masjid. Ia duduk di barisan paling belakang, membawa buku catatan. Kadang ia tidak mengerti semua yang dibicarakan pembicara, tapi setiap kali mendengar kisah orang yang memulai usaha dari nol, hatinya bergetar. "Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak?" pikirnya. Hari-hari Budi mulai padat. Pagi ia tetap berjualan di lokasi baru, meski tidak seramai depan mall. Siang ia belajar, malam ia mencatat rencana. Ia mulai mencoba hal-hal kecil, membungkus gorengan dengan kertas yang lebih rapi, menulis nama, gorengan Budi, di setiap bungkus, bahkan meminta Lala membantu membagikan brosur ke tetangga. Hasilnya belum langsung terlihat. Pendapatan hariannya masih naik turun, tapi Budi merasakan perbedaan di dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya menjalani rutinitas, tapi punya arah. Bahkan saat hujan deras membuat dagangannya sepi, ia tidak lagi sekadar mengeluh, melainkan mencari ide. Bagaimana kalau jualan lewat aplikasi pesan antar? Suatu malam, sambil mengaduk adonan di dapur, Budi berkata pada Rina, "Rin, aku nggak mau selamanya dorong gerobak. Suatu hari nanti, aku mau punya kios sendiri. Bukan cuma satu, tapi banyak." Rina terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kalau kamu yakin, aku dukung." Perlahan, kata-kata itu menjadi doa sekaligus kompas. Budi tahu jalannya akan panjang, tapi ia sudah memutuskan.
ia tidak akan lagi membiarkan hidupnya diatur oleh orang lain. Pengusiran kemarin bukan akhir, melainkan awal dari perubahan. Di dalam hati, ia mengucapkan janji itu sekali lagi. Aku akan kembali, tapi bukan sebagai pedagang yang diusir. Aku akan kembali sebagai pemilik. Budi sadar, mimpi besar harus dimulai dari langkah kecil. Ia tidak bisa langsung punya kios besar atau jaringan usaha. Tapi ia bisa memulai dengan memindahkan usahanya ke tempat yang lebih layak. Setelah beberapa minggu mencari, ia menemukan sebuah kios kecil di pinggir jalan dekat halte bus. Ukurannya hanya 2x3 meter, dindingnya dari papan triplek, dan atapnya seng. Pemiliknya seorang pria tua bernama Pak Salim, yang bersedia menyewakan dengan harga lebih murah daripada di pasar. Kalau kamu serius dagang, tempat ini cukup ramai, kata Pak Salim sambil menyerahkan kunci. Budi tersenyum lebar. Insya Allah, Pak, saya mau serius. Kios itu tidak langsung siap pakai. Budi harus membersihkannya, mengecat dinding, dan memperbaiki meja kayu yang goyah. Rina ikut membantu, sementara Lala duduk di sudut sambil menggambar. Bau cat bercampur dengan debu membuat mata perih, tapi Budi merasa semangatnya semakin membara. 2 minggu kemudian, gorengan Budi resmi pindah dari gerobak ke kios. Ia membuat papan sederhana bertuliskan namanya, dicat kuning cerah agar mudah terlihat. Menu tetap sama, pisang goreng, bakwan, tahu isi, dan tempe mendoan. Bedanya, kini ia punya etalase kaca kecil, sehingga gorengan terlihat lebih bersih dan menarik. Awal-awal, pelanggan belum banyak. Orang-orang di sekitar masih belum familiar. Tapi Budi punya trik yang ia pelajari dari YouTube, promosi lewat media sosial. Dengan bantuan keponakannya yang kuliah, ia membuat akun Instagram sederhana. Setiap hari, ia memotret gorengannya dan mengunggah foto dengan keterangan singkat. Tidak berhenti di situ, Budi juga mendaftar ke aplikasi pesan antar makanan. Ia sempat kebingungan saat mengisi formulir online, tapi ia belajar pelan-pelan. 2 minggu pertama, pesanan lewat aplikasi belum banyak. Tapi setiap kali ada order masuk, rasanya seperti mendapat semangat baru. Pendapatan Budi perlahan meningkat. Tidak besar, tapi stabil. Ia mulai bisa menyisihkan sedikit uang setiap minggu untuk ditabung. Ia juga membeli minyak goreng dan bahan baku dalam jumlah lebih banyak agar biaya lebih hemat. Catatan keuangan yang ia buat semakin rapi, sesuai dengan ilmu yang ia pelajari dari buku dan seminar. Suatu hari, seorang pelanggan baru datang ke kios. Seorang pria parubaya yang memakai kemeja rapi. Ini gorengan yang viral di Instagram itu, ya? Tanyanya sambil tersenyum. Budi sedikit kaget. Viral, Pak? Wah, saya nggak tahu, cuma posting aja. Pria itu tertawa. Iya, anak saya sering liatin foto-fotonya. Katanya enak, jadi saya mampir. Budi merasa hatinya hangat. Itu pertama kali ia menyadari bahwa promosi online benar-benar bekerja. Perlahan, kios kecil itu menjadi tempat langganan banyak orang. Sopir angkot yang mangkal di halte sering mampir, pegawai kantor sekitar membeli untuk camilan sore, bahkan beberapa pelanggan tetap dari lokasi lamanya rela datang jauh-jauh. Budi mulai berani mencoba menu baru, risoles isi sayur, singkong keju, dan pastel. Rina yang punya keterampilan memasak ikut berkreasi. Setiap kali menu baru laku keras, mereka berdua merasa seperti menemukan harta karun. Tapi bukan berarti semua berjalan mulus. Pernah suatu hari kompor rusak di jam ramai, membuat beberapa pesanan batal. Pernah juga ada pembeli yang komplain karena gorengan terlalu berminyak. Namun Budi selalu menganggap masalah itu sebagai pelajaran. Kalau kita mau maju, nggak boleh baper sama kritik, ujarnya pada Rina. 3 bulan setelah membuka kios, Budi mulai merasakan perbedaan besar dalam hidupnya. Ia tidak lagi harus was-was diusir seperti saat di depan mall. Ia punya tempat tetap, pelanggan setia, dan sedikit kebanggaan. Walau kecil, kios itu adalah simbol bahwa ia bisa melangkah lebih jauh. Malam itu, setelah menutup kios,
Budi duduk di kursi plastik di depan pintu, menatap papan gorengan Budi yang sederhana. Di dalam hatinya, ia berkata pelan, "Ini baru awal. Aku belum berhenti." Langkah pertama sudah ia ambil. Dan ia tahu, langkah berikutnya akan lebih menantang, tapi juga lebih dekat pada mimpi besarnya. 3 bulan setelah kiosnya resmi beroperasi, Budi mulai terbiasa dengan ritme barunya. Setiap pagi ia berangkat lebih awal untuk menyiapkan adonan dan menggoreng batch pertama. Pelanggan sudah hafal. Gorengan pertama keluar sekitar pukul 9. Suatu siang, saat kiosnya sedang ramai, seorang pria yang belum pernah ia lihat sebelumnya datang. Usianya sekitar 40-an, berkemeja putih, celana kain rapi, dan sepatu mengilap. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya ramah. "Selamat siang, Mas. Pisang gorengnya 1, bakwan 2, kata pria itu sambil menatap etalase. "Siap, Pak," jawab Budi sambil membungkus pesanan. Pria itu menggigit pisang gorengnya di tempat. Wajahnya berubah seolah terkejut, lalu ia tersenyum. "Enak sekali. Rasanya seperti gorengan ibu saya dulu," katanya sambil menatap Budi. Budi hanya mengangguk sambil tersenyum malu. "Alhamdulillah kalau suka, Pak." Setelah membayar, pria itu tidak langsung pergi. Ia malah bertanya, "Mas Budi, ya? Saya dengar dari sopir angkot kalau kios ini sekarang lumayan terkenal. Benar ya? Ikut aplikasi online juga?" Budi mengangguk. "Iya, Pak. Saya belajar pelan-pelan. Nggak nyangka bisa jalan juga." Pria itu lalu memperkenalkan diri. Namanya Pak Andi. Ia ternyata seorang pengusaha kuliner yang memiliki beberapa restoran di kota. "Saya tertarik sama cara Mas Budi mengelola kios kecil ini. Rapi, bersih, dan ada brandingnya. Jarang pedagang kaki 5 yang mau repot begitu." Budi tersenyum, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak pernah berpikir bahwa kebiasaan kecil seperti memberi label dan mencatat keuangan bisa menarik perhatian orang seperti ini. Beberapa hari kemudian, Pak Andi datang lagi. Kali ini ia membawa kartu nama. "Saya serius, Mas. Kalau mau, kita bisa ngobrol. Saya lihat usaha ini punya potensi untuk berkembang lebih besar. Tapi tentu butuh strategi dan modal." Malamnya, Budi menceritakan hal itu pada Rina. "Bud, kalau beneran bisa dibantu, kenapa nggak dicoba?" tanya Rina dengan mata berbinar. Budi menghela napas. "Aku takut, Rin. Takut nggak sanggup bayar kalau ada modal pinjaman. Takut gagal." Rina menatap suaminya serius. "Kamu lupa? Waktu diusir dari depan mall, kamu janji mau bangkit. Ini mungkin jalannya." Akhirnya, Budi setuju untuk bertemu Pak Andi di salah satu restorannya. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Pak Andi memberikan banyak masukan, mulai dari cara menghitung harga jual yang tepat, mengatur arus kas, sampai ide membuka cabang kecil di lokasi lain. "Saya nggak mau langsung kasih modal besar," kata Pak Andi. "Kita mulai dari yang kecil dulu. Saya akan bantu sewa 1 kios tambahan dan atur pasokannya. Kalau berhasil, baru kita kembangkan." Budi menerima tawaran itu dengan tangan bergetar. Ia tidak pernah membayangkan ada orang yang percaya padanya sampai mau berinvestasi. Bulan berikutnya, cabang kedua, Gorengan Budi, dibuka di dekat kampus. Lokasinya strategis, banyak mahasiswa yang butuh camilan murah. Pak Andi membantu menyiapkan peralatan, sementara Budi melatih 1 karyawan untuk menjaga kios baru itu. Hari-hari Budi semakin sibuk. Ia harus membagi waktu antara kios pertama, kios kedua, belanja bahan, dan mengawasi karyawan. Tapi anehnya, ia tidak merasa lelah. Setiap kali melihat antrian pembeli, ia teringat saat-saat mendorong gerobak di bawah terik matahari sambil was-was diusir. Perjalanan yang ia tempuh mulai terasa nyata. Dari keuntungan 2 kios, Budi bisa menambah tabungan, memperbaiki rumah kontrakan, dan membiayai Lala masuk TK. Rina pun mulai membantu mengurus administrasi dan promosi online. Suatu malam, sambil menutup pembukuan,
Budi berkata pada Rina, "Rin, aku jadi kepikiran. Kalau dulu aku nggak diusir dari depan mall, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini." Rina tersenyum. Kadang, musibah itu cuma cara Tuhan memindahkan kita ke jalan yang lebih baik. Budi mengangguk. Ia mulai percaya, kejadian pahit bisa berubah menjadi kejutan kesempatan, asal kita mau melihatnya dari sisi lain. Dan bagi Budi, ini baru permulaan. Setahun setelah pertemuan pertamanya dengan Pak Andi, hidup Budi sudah berubah jauh. Dari satu gerobak di depan mall, kini ia mengelola 5 kios gorengan Budi yang tersebar di titik-titik strategis kota. Setiap pagi, ia berkeliling mengecek stok bahan dan memastikan kualitas gorengan tetap sama. Ia tidak mau pelanggan cabang kedua atau kelima mendapat rasa yang berbeda dari kios pertama. Baginya, konsistensi adalah kunci. Budi juga mulai belajar hal-hal yang dulu terasa asing, membuat laporan penjualan mingguan, menghitung laba bersih, bahkan mempelajari pemasaran digital. Semua itu ia pelajari dari kombinasi pengalaman, buku, YouTube, dan arahan Pak Andi. Suatu hari, Pak Andi berkata, "Bud, bisnis kamu ini punya daya tarik. Gorengan itu makanan rakyat, tapi bisa dikemas modern. Kalau kita kemas dengan konsep kafe kecil, orang akan rela bayar lebih." Awalnya Budi ragu. "Pak, gorengan kan biasa. Masa ia bisa dijual di tempat kayak kafe?" Pak Andi tersenyum. "Justru itu. Banyak orang mau makan gorengan enak di tempat bersih, nyaman, dan instagramable." Setelah diskusi panjang, mereka memutuskan untuk mencoba. Mereka menyewa ruko kecil di pusat kuliner kota. Interiornya dibuat sederhana tapi rapi, dengan meja kayu, kursi besi, dan lampu gantung hangat. Dindingnya dihiasi foto-foto gorengan yang diambil profesional. Menu diberi sentuhan modern, misalnya pisang goreng keju lumer, tahu isi mozzarella, dan tempe mendoan sambal matah. Grand opening cafe kecil itu menarik perhatian media lokal. Beberapa food blogger datang dan menulis ulasan positif. Dalam seminggu, tempat itu selalu penuh, terutama di sore hari. Budi hampir tidak percaya melihat anak-anak muda berfoto sambil memegang gorengan buatannya. Dulu, gorengan hanya dianggap makanan murah pinggir jalan. Sekarang, orang rela antre dan membayar lebih mahal demi merasakan versi premium dari resep yang sama. Keuntungan dari kafe itu digunakan untuk membuka cabang serupa di kota lain. Dalam waktu 6 bulan, mereka punya 3 kafe dan 6 kios. Jumlah karyawan mencapai 100 orang. Budi mulai belajar manajemen tim, membagi tugas, dan mempercayai orang lain menjalankan operasional. Rina yang dulu hanya membantu menggoreng di rumah, kini menjadi manajer keuangan. Lala, meski masih kecil, sering bangga bercerita di sekolah bahwa orang tuanya punya banyak toko gorengan. Kesuksesan ini membawa dampak lain. Budi mulai diundang menjadi pembicara di seminar UMKM. Awalnya ia grogi, tapi setelah beberapa kali, ia terbiasa menceritakan perjalanannya. Di setiap kesempatan, ia selalu bilang, "Saya ini bukan orang pintar, bukan orang kaya. Saya cuma orang yang gak mau berhenti belajar. Kalau mau maju, kita harus mau berubah." Tapi di tengah semua kesibukan itu, Budi tidak pernah lupa titik awalnya. Setiap kali melewati mall tempat ia dulu diusir, ia selalu terdiam sejenak. Ada perasaan campur aduk, marah yang sudah mereda, tapi tekad yang semakin kuat. Ia tidak tahu, sebentar lagi, sebuah kabar akan membuat perjalanannya melompat ke babak yang lebih tak terduga. Sebuah kesempatan yang akan membuatnya kembali ke tempat itu, tapi kali ini dengan posisi yang sama sekali berbeda. Pagi itu, Budi sedang memeriksa cabang baru di kota sebelah ketika teleponnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Selamat pagi, ini dengan Pak Budi, pemilik gorengan Budi." Suara di seberang terdengar formal. "Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya dari kantor agen properti. Kami ingin menginformasikan bahwa Mall Cendana, yang berada di pusat kota, sedang dijual. Apakah Bapak tertarik untuk melihatnya?"
Budi terdiam. Mall Cendana. Tempat ia dulu diusir di depan pintunya. Tempat yang membuatnya menunduk malu di hadapan banyak orang. Setelah beberapa detik hening, ia menjawab pelan. Baik, kirimkan detailnya. 2 hari kemudian, Budi datang ke mall itu. Dari luar, bangunannya tampak sama, tapi suasananya berbeda. Parkiran sepi, beberapa toko tutup, dan papan diskon besar menutupi etalase. Agen properti menjelaskan bahwa pengunjung menurun drastis sejak 2 tahun terakhir karena persaingan pusat perbelanjaan baru. Pemilik lama ingin melepas aset ini. Harga sudah turun jauh. Dengan usaha Bapak sekarang, sepertinya ini peluang bagus, kata agen itu. Budi berjalan pelan melewati koridor mall. Langkahnya terasa berat. Ia melewati pintu keluar motor, tempat ia dulu mendorong gerobak menjauh di bawah tatapan orang. Memori itu datang begitu jelas. Wajah satpam, kantong plastik gorengan yang masih hangat, dan rasa malu yang menekan dadanya. Tapi kali ini, ia berdiri tegak. Proses negosiasi memakan waktu 2 bulan. Budi melibatkan tim keuangan, Pak Andi, dan pengacara. Jumlahnya tidak kecil, tapi Budi punya tabungan, aset, dan dukungan investor yang percaya padanya. Pada akhirnya, kesepakatan tercapai. Di ruang notaris, Budi menandatangani dokumen pembelian Mall Cendana. Tangannya sempat bergetar saat pena menyentuh kertas, tapi ia menulis dengan penuh keyakinan. Setelah itu, ia memandang Pak Andi. Pak, dulu saya diusir dari sini. Sekarang, saya beli tempat ini. Pak Andi tersenyum lebar. Itu namanya balas balik nasib, Bud. Kabar pembelian itu cepat menyebar. Media lokal menulis headline besar. Dulu berjualan di depan mall, kini beli mallnya. Teman-teman lama Budi menelepon. Beberapa mantan tetangga datang menyalami. Bahkan satpam lama mall itu, yang sudah pensiun, datang ke kiosnya untuk meminta maaf. Budi tidak membalas dengan dendam. Ia hanya berkata, "Sudah, Pak, itu masa lalu. Saya malah berterima kasih, karena kejadian itu yang memotivasi saya." Sebulan kemudian, Budi berdiri di lobi mall. Kali ini, bukan sebagai pedagang yang diusir, tapi sebagai pemilik. Ia menatap sekeliling, membayangkan masa depan tempat ini. Tapi yang ia rencanakan bukanlah menjadikannya pusat perbelanjaan eksklusif. Ia punya ide yang lebih besar dan lebih bermakna. Mall Cendana akan diubah menjadi pusat UMKM. Area parkir depan, tempat ia dulu berjualan, akan diisi gerobak dan kios pedagang kaki 5. Sewa? Gratis. Budi tahu rasanya berjuang di jalanan, dihantui rasa takut diusir. Ia ingin mall ini menjadi tempat di mana pedagang kecil bisa mencoba naik kelas tanpa dibebani biaya besar. Rina sempat bertanya, "Bud, kamu nggak rugi ngasih tempat gratis?" Budi tersenyum. "Kalau dulu ada orang yang kasih aku kesempatan, mungkin aku nggak perlu jatuh dulu. Sekarang giliran aku." Hari peresmian pusat UMKM itu, Budi berdiri di panggung sederhana di tengah atrium mall. Puluhan pedagang kecil hadir, sebagian besar membawa keluarga. Di hadapan mereka, Budi bercerita singkat tentang perjalanannya, tentang gerobak di depan mall, tentang pengusiran, dan tentang janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Tapi janji itu bukan untuk balas dendam, katanya tegas. Janji itu untuk membuktikan bahwa kita bisa bangkit, dan kalau sudah di atas, jangan lupa tarik orang lain ikut naik. Sorak tepuk tangan memenuhi ruangan. Beberapa pedagang mengusap mata. Mall itu kini ramai kembali, bukan oleh toko-toko besar, tapi oleh suara pedagang yang memanggil pembeli, aroma makanan tradisional, dan senyum pengunjung yang datang bukan hanya untuk belanja, tapi untuk merasakan kebersamaan. Budi sering berdiri di lantai 2, memandang ke bawah, melihat pedagang-pedagang kecil sibuk melayani pelanggan. Di hatinya, ia tahu, inilah kemenangan yang sesungguhnya. Malam itu, mall sudah sepi. Lampu-lampu sebagian dimatikan, hanya area depan yang masih terang. Budi duduk sendirian di kursi kayu dekat pintu masuk. Di depannya, ada gerobak bakso milik seorang pedagang baru.
Pemiliknya pamit sebentar untuk membereskan dagangan, meninggalkan aroma kaldu yang masih terasa di udara. Budi menatap kosong ke arah pintu. Angin malam masuk pelan. Lalu, dari arah luar, seorang lelaki tua berjalan pelan. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan langkahnya sedikit tertatih. Ia mengenakan jaket lusuh, dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Budi memperhatikan sosok itu. Ada sesuatu yang familiar. Lelaki itu berhenti di depannya, menatap Budi lama, lalu berkata pelan, "Kamu, Budi, kan?" Budi mengerutkan kening. "Iya, Bapak siapa?" Lelaki itu tersenyum tipis, meski ada rasa canggung di matanya. "Aku, dulu satpam di sini, yang pernah mengusir kamu." Budi terdiam. Semua kenangan itu kembali begitu jelas. Hari itu, di bawah panas matahari, ia mendorong gerobak sambil menahan rasa malu. Wajah bapak ini, kini tua dan rapuh, adalah bagian dari ingatan pahit itu. Satpam itu menarik napas panjang. "Waktu itu, aku cuma jalankan perintah. Tapi aku tahu, tatapan matamu hari itu, penuh luka. Aku minta maaf, Bud. Selama ini, rasa bersalah itu terus menghantuiku." Budi menatapnya. Banyak orang akan memilih membalas dendam atau setidaknya mengungkit masa lalu. Tapi Budi hanya tersenyum tipis. "Pak, sudah lewat. Kalau bukan karena kejadian itu, mungkin saya nggak akan sampai di sini. Jadi, justru saya mau bilang terima kasih." Mata lelaki itu berkaca-kaca. "Kamu nggak marah?" "Kalau saya marah, saya nggak akan bisa maju. Hidup itu bukan soal siapa yang menjatuhkan kita, tapi bagaimana kita bangkit lagi." Budi lalu mengajak bapak itu duduk. Mereka berbincang lama. Dari cerita yang keluar, Budi tahu bahwa setelah berhenti bekerja, lelaki itu mengalami masa sulit. Anak-anaknya merantau, istrinya sakit-sakitan. Kini ia hanya hidup dari uang seadanya. Tanpa banyak pikir, Budi berkata, "Pak, kalau mau, mulai besok kerja di sini saja. Bukan sebagai satpam, tapi sebagai supervisor keamanan. Gajinya cukup, dan Bapak nggak perlu repot lagi cari-cari." Lelaki itu terkejut, nyaris tak percaya. "Kamu mau nerima aku kerja?" "Kenapa enggak? Dulu Bapak memang mengusir saya, tapi sekarang saya yang punya kesempatan untuk menerima Bapak. Bedanya, saya nggak mau mengusir." Air mata lelaki itu jatuh. Malam itu, ia pulang dengan senyum yang lama tak muncul di wajahnya. Waktu berjalan. Mall Cendana semakin ramai. Konsep pusat UMKM terbukti sukses. Banyak pedagang yang tadinya hanya berjualan di pinggir jalan kini punya pembeli tetap. Bahkan beberapa sudah bisa membuka cabang. Satu hari, seorang wartawan nasional datang meliput. Ia ingin membuat liputan tentang mall yang disulap jadi pusat UMKM oleh mantan pedagang kaki lima. Budi awalnya ragu, tapi akhirnya setuju. Saat wawancara, wartawan itu bertanya, "Apa hal paling berharga yang Anda dapatkan dari semua perjalanan ini?" Budi tersenyum. "Bukan uang, bukan mall ini, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan akhir hidup kita. Dan yang lebih penting, kalau kita sudah di atas, kita jangan lupa menunduk untuk menolong orang lain." Liputan itu viral. Banyak yang terinspirasi, banyak yang datang untuk melihat langsung. Tapi bagi Budi, yang terpenting bukan popularitas, melainkan melihat perubahan nyata di wajah para pedagang kecil. Suatu sore, Rina datang ke kantornya sambil membawa selembar kertas. "Bud, ini ada undangan," katanya. Budi membaca. Penghargaan Wirausaha Sosial Nasional nominator tahun ini, Budi Santoso. Ia tertawa kecil. "Aku nggak pernah mimpi dapat beginian." Rina tersenyum bangga. "Kamu pantas." Hari acara, Budi berdiri di panggung besar di Jakarta. Lampu-lampu menyala terang. Ratusan orang menatap ke arahnya. Saat menerima piala, ia tak bisa menahan rasa haru. "Dulu saya hanya anak dari keluarga miskin.
Saya pernah tidur di emperan, pernah diusir dari tempat ini dan itu. Tapi saya belajar, hidup itu soal bagaimana kita merespons luka. Luka bisa jadi alasan untuk menyerah, atau alasan untuk bangkit. Saya memilih yang kedua. Dan saya percaya, setiap orang bisa melakukannya. Sorakan dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Malam itu, setelah kembali ke kamar hotel, Budi duduk di balkon, memandangi lampu kota Jakarta. Di tangannya, piala itu terasa dingin, tapi di hatinya, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Ia teringat semua langkah kecil yang membawanya sampai di sini. Dari gerobak pertama, rasa malu di depan mall, sampai momen membeli tempat yang dulu menolaknya. Semua itu terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambar utuh. Budi menutup matanya, tersenyum, dan berbisik pada dirinya sendiri. Balas balik nasib itu bukan menginjak orang yang dulu menginjak kita, tapi membuktikan bahwa kita bisa berdiri lebih tinggi, tanpa harus menjatuhkan mereka. Dan di detik itu, ia tahu, perjalanannya belum selesai. Masih banyak orang yang bisa ia bantu, dan itulah tujuan hidupnya sekarang.